Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Fauzi dengan nomor NIM 200810606666 dari kelas Biologi C semester 4. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai haji dan umroh. Tugas ini guna untuk memenuhi praktek ibadah. Haji merupakan mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di Mekah untuk melakukan amal ibadah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Ibadah haji merupakan salah satu dari rukun Islam, yakni pada rukun yang kelima yang wajib dikerjakan bagi setiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan yang mampu dan telah memenuhi syarat. Orang yang melakukan ibadah haji wajib memenuhi ketentuan-ketentuannya. Adapun syarat-syarat haji yang harus dipenuhi antara lain yaitu yang pertama, beragama Islam, berakal sehat, baligh atau dewasa, merdeka atau bukan budak, dan puasa atau mampu untuk melakukannya. Adapun rukun-rukun haji. Rukun haji adalah perbuatan yang wajib dikerjakan dan tidak dapat diganti dengan membayar denda. Meninggalkan salah satu rukun haji akan gugur atau tidak sah ibadah haji tersebut. Rukun haji ada 6, yaitu antara lain yang pertama ihram. Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh dengan memakai pakaian ihram. Pakaian berwarna putih bersih dan tidak berjahit. Pakaian tidak berjahit hanya berlaku bagi laki-laki. Yang kedua yaitu wukuf di Padang Arafah. Wukuf adalah hadir di Padang Arafah pada waktu zuhur. Dimulai sejak tergelincir matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah atau pada bulan haji. Yang ketiga yaitu tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Dimulai dari Hajar Aswad dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri orang yang bertawaf atau berputar kebalikan arah jarum jam. Orang yang tawaf harus menutup aurat serta suci dari hadas dan najis. Ada beberapa macam tawaf, diantaranya yaitu yang pertama tawaf kudum, dilakukan ketika baru sampai di Mekah. Yang kedua yaitu tawaf ifadah, dilakukan karena melaksanakan rukun haji. Yang ketiga tawaf nazar, dilakukan karena nazar. Yang keempat tawaf sunnah, dilakukan tidak karena sebab-sebab tertentu atau mencari keutamaan dalam ibadah. Yang kelima yaitu tawaf wadak, dilakukan karena hendak meninggalkan. Kemudian rukun haji yang selanjutnya yaitu sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Ketentuan sa'i harus dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. Sa'i dilakukan sebanyak 7 kali dan dikerjakan setelah tawaf. Yang kelima yaitu menggunting atau mencukur rambut. Waktu mencukur rambut setelah melempar jumroh Aqabah pada hari nahar. Apabila mempunyai kurban, mencukupi dilakukan setelah menyembelih hewan kurban. Mencukur rambut sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Yang keenam yaitu tertib. Tertib berarti menertibkan rukun-rukun haji tersebut, artinya harus berurutan dimulai dari niat atau ihram, wukuf, tawaf, sa'i, dan menggunting rambut. Pelaksanaan ibadah haji terdiri dari 3 cara, yaitu pelaksanaan haji ifrad. Haji ifrad adalah pelaksanaan haji saja. Jamaah haji yang memilih cara ini tidak diwajibkan membayar dam. Pelaksanaan haji ifrad biasa dipilih oleh jamaah haji yang masa waktu wukufnya sudah dekat atau kurang lebih 5 hari. Haji ifrad dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama, melaksanakan haji saja tanpa melakukan umroh. Yang kedua, melaksanakan haji lebih dulu
baru melakukan umroh. Yang ketiga yaitu melaksanakan umroh sebelum bulan-bulan haji, lalu berihram haji pada bulan haji. Yang keempat yaitu melaksanakan umroh pada bulan-bulan haji, lalu pulang ke tanah air dan berangkat kembali ke tanah suci untuk melaksanakan haji. Namun pada umumnya dikatakan haji ifrad ialah mendahulukan haji daripada umroh, artinya melaksanakan haji dahulu dan setelah selesai haji baru melaksanakan umroh. Artinya melaksanakan haji dahulu dan setelah selesai haji baru melaksanakan umroh. Beberapa perbuatan berikut dilakukan bagi jamaah haji ifrad ketika melaksanakan haji. Yang pertama yaitu bersuci atau mandi dan berwudu. Yang kedua berpakaian ihram. Yang ketiga sholat sunnah 2 rakaat. Yang keempat berniat haji dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, labbaik Allahumma hajjan, yang artinya aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Yang kelima, ketika tiba di Mekah, jamaah haji ifrad ketika tiba di Mekah disunahkan melaksanakan tawaf kudum atau baru datang. Tawaf ini bukan tawaf umroh dan bukan tawaf haji. Tawaf kudum bagi jamaah haji ifrad boleh dilanjutkan dengan sa'i atau tidak dengan sa'i. Yang kedua yaitu pelaksanaan haji tamatu. Haji tamatu adalah melaksanakan umroh lebih dahulu, baru melakukan ibadah haji. Jamaah haji tamatu diwajibkan membayar dam, nusuk atau sesuai ketentuan manasik. Pelaksanaan haji tamatu dimulai dengan melaksanakan umroh terlebih dahulu, yaitu yang pertama bersuci atau mandi dan berwudu. Kemudian berpakaian ihram, sholat sunnah 2 rakaat, niat dari mikot dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, labbaik Allahumma umrotan, yang artinya aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berumroh. Yang kelima, membaca talbiyah, sholawat, dan doa. Yang keenam, masuk Mekah dan berdoa. Kemudian masuk Masjidil Haram, melihat Ka'bah dan berdoa. Yang kedelapan, melintasi makam Ibrahim ketika hendak tawaf disunahkan berdoa. Yang kesembilan, tawaf sebanyak 7 kali putaran. Kemudian sa'i dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah sebanyak 7 kali perjalanan. Kemudian mencukur rambut sebagai tanda selesainya pelaksanaan umroh. Selesai melaksanakan umroh, jamaah haji tamatu menunggu tanggal 8 Zulhijjah untuk melaksanakan haji, yaitu yang pertama bersuci atau mandi dan berwudu, kemudian berpakaian ihram, sholat sunnah 2 rakaat, niat dari mikot dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, labbaik Allahumma hajjan, yang artinya aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Yang kelima, berangkat ke Arafah tanggal 8 Zulhijjah. Kemudian wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Lalu berangkat ke Musdalifah setelah matahari terbenam. Lalu mabit di Musdalifah atau malam tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian mabit di Mina untuk melontar 3 jumroh dan ke-10 kembali ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah, sa'i, dan tawaf wadak. Kemudian yang ketiga yaitu pelaksanaan haji kirom. Haji kirom adalah melaksanakan haji dan umroh di dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus. Dalam hal ini, jamaah haji kirom wajib membayar dam nusuk. Pelaksanaan haji dengan cara kirom dapat dipilih bagi jamaah haji yang karena sesuatu hal ia tidak dapat melaksanakan umroh sebelum dan sesudah hajinya, termasuk diantaranya jamaah haji yang masa tinggalnya di Mekah sangat terbatas. Pelaksanaan haji kirom dimulai dengan bersuci atau mandi dan berwudu.
Kemudian berpakaian ihram, sholat sunnah 2 rakaat, niat haji dan umroh dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, labbaik Allahumma hajja wa umrotan, yang artinya aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji dan berumroh. Ketika tiba di Mekah, jamaah haji kiram yang bukan penduduk Mekah disunahkan mengerjakan tawaf kudum. Tawaf kudum ini bukan tawaf umroh dan bukan tawaf haji atau hukumnya sunnah. Boleh diteruskan dengan sa'i atau tidak dengan sa'i. Apabila diteruskan dengan sa'i, sa'inya sudah termasuk sa'i haji sehingga pada waktu tawaf ifadah tidak perlu lagi melakukan sa'i. Kemudian selesai mengerjakan tawaf kudum tidak diakhiri dengan tahalul sampai seluruh kegiatan haji. Adapun kegiatan dan doa pada pelaksanaan haji kiram sejak dari wukuf sampai dengan selesai sama dengan pelaksanaan haji tamatu. Bagi jamaah haji kiram yang belum melaksanakan sa'i pada tawaf kudum, maka ketika melaksanakan tawaf ifadah harus diteruskan dengan sa'i. Selanjutnya, pada waktu akan meninggalkan Mekah, jamaah haji kiram hendaklah melakukan tawaf wadak. Wajib haji adalah perbuatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji. Apabila wajib haji dilanggar, hajinya tidak sah atau tidak membatalkan haji yang dilakukan. Tetapi wajib membayar dam atau denda dengan cara menyembelih binatang. Jika wajib itu telah diganti dengan menyembelih binatang, ibadah hajinya dianggap sah. Adapun wajib haji itu ada 6, yaitu yang pertama, ihram atau niat berhaji dari mikat atau batas yang ditentukan. Yang kedua, mabit di Musdalifah, kemudian melontar 3 jumroh yaitu ula, wusta, dan aqobah. Kemudian mabit di Mina. Kemudian tawaf wadak bagi yang akan meninggalkan Mekah. Sedangkan bagi wanita yang sedang haid atau menstruasi, tawaf wadaknya gugur. Kemudian menghindari perbuatan yang terlarang dalam keadaan berihram. Larangan bagi orang laki-laki dan perempuan yang sedang menunaikan ibadah haji dan umroh. Yang pertama yaitu larangan bagi laki-laki. Laki-laki dilarang memakai pakaian yang berjahit, memakai tutup kepala, dan memakai alas kaki yang menutupi mata kaki. Kemudian larangan bagi perempuan yaitu perempuan dilarang menutup muka dan kedua telapak tangan. Kemudian larangan bagi laki-laki dan perempuan yaitu memakai wangi-wangian kecuali yang dipakai sebelum niat, kemudian memotong rambut atau bulu badan yang lainnya, memotong kuku, mengadakan akad nikah, memburu dan membunuh binatang yang ada di tanah suci, bersetubuh dan pendahuluannya. Menurut bahasa, umroh artinya adalah ziarah, sedangkan menurut istilah teknis syariah, umroh artinya mengunjungi Baitullah atau Ka'bah dengan diawali terlebih dahulu dengan memakai kain ihram di titik mikot, dilanjutkan dengan melaksanakan ibadah tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i antara Bukit Safa dan Marwah, dan bertahalul atau bersyukur untuk semata-mata berharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum umroh berdasarkan pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali, menunaikan ibadah umroh hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Sedangkan berdasarkan pendapat Imam Hanafi dan Imam Malik, melaksanakan ibadah umroh hukumnya adalah sunnah muakkadah atau umroh terbagi menjadi 2 jenis, yaitu umroh wajib dan umroh sunnah. Yang pertama, umroh wajib. Umroh pertama yang dilakukan seorang muslim atau disebut juga umrotul Islam. Kemudian umroh yang dilaksanakan karena nazar. Yang kedua yaitu umroh sunnah. Umroh ini dikerjakan setelah umroh wajib.
baik untuk kedua kalinya dan seterusnya. Dan umroh sunnah ini dikerjakan bukan karena adanya nazar. Umroh dapat dikerjakan kapan saja kecuali ada beberapa waktu yang dianggap makruh. Melaksanakan ibadah umroh bagi jamaah haji yaitu pada saat jamaah haji melaksanakan wukuf di Padang Arafah pada hari Arafah, hari Nahar atau 10 Zulhijjah dan sehari-hari tasyrik. Syarat umroh yang pertama yaitu beragama Islam, yang kedua telah akil atau baligh atau berakal sehat dan dewasa, yang ketiga merdeka atau bukan hamba sahaya, keempat istita'ah mampu, yang kelima ada mahram atau khusus wanita. Rukun umroh yaitu yang pertama ihram atau niat, yang kedua tawaf mengelilingi Ka'bah, yang ketiga sa'i antara Safa dan Marwah, yang keempat tahalul atau mencukur rambut, yang kelima tertib atau maksudnya adalah pelaksanaan rukun umroh dilakukan secara berurutan, yakni mulai dari ihram, tawaf, sa'i lalu bercukur. Rukun umroh tidak dapat ditinggalkan. Bila salah satu rukun itu tidak terpenuhi, umroh seseorang tidak sah. Perbedaan umroh dengan haji adalah pada waktu dan tempat. Umroh dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atau setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, dan hanya di Mekah. Sedangkan haji hanya dapat dilaksanakan pada beberapa waktu antara tanggal 8 Zulhijjah hingga 12 Zulhijjah serta dilaksanakan sampai keluar kota Mekah.